Nah, di part 1 kemarin kita udah bahas tentang in-class training, di part keduanya kita udah bahas tentang observasi. Nah, kali ini di part ketiga aku bakal jelasin tentang on the job training atau OJT itu kayak gimana. So, tonton terus video ini sampai akhir. Halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe, biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di part ketiga kali ini aku bakal bahas tentang on the job training, atau kita singkat OJT biar lebih gampang. Tapi kalau misalkan kalian belum nonton yang in-class training dan juga observasi, silahkan tonton dulu videonya, aku taruh di atas. Atau teman-teman juga bisa lihat di description box. Karena teman-teman harus paham dulu tuh in-class training itu apa, observasi apa, baru ke on the job training. Karena memang sesi ini kita bikin ke part-part gitu. Oke, langsung kita bahas. On the job training itu sebenarnya simpelnya kayak kalian PKL atau praktek kerja lapangan lah. Dimana kalian itu bakalan real time kerja secara langsung. Jadi nggak lagi yang kayak observasi cuman mengamati doang. Kalian pindah-pindah posisi, kalian tandem-tandeman doang, ngikut-ngikut staff-staffnya doang, enggak. Apalagi kayak in-class training yang cuma di kelas doang, dengerin orang ngomong, terus dikasih tugas, ngerjain tugas, dapat nilai, kayak kuliah gitu, udah enggak lagi. Ini beneran teman-teman kayak real kerja, tapi bedanya teman-teman statusnya itu masih training. Jadi misalkan secara target, secara tupoksi, secara role, itu gak bakal jauh lebih besar dibandingkan staff yang udah ada atau existing lah kita sebutnya. Nah, dan di on the job training ini bedanya sama observasi itu cuman satu hal doang. Kalau observasi itu teman-teman bakal tandem ke berbagai macam divisi. Kayak kemarin itu aku sebutin, aku tandem ke divisi legal, marketing, terus collection dan lain-lain. Nah, kalau misalkan sekarang di on the job training kita itu udah di assign posisinya. Misalkan kayak aku pada waktu itu di-assign sebagai Business Relationship Officer dan aku ditempatkan di cabang Bekasi 5, which is itu daerahnya ada di Cibubur. Nah, ketika aku OJT selama kurang lebih 2 bulan, aku memang dikasih target pada waktu itu harus achieve kayak satu debitur yang mengajukan. Berapapun itu nominalnya, mau dia ngajuinnya 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, itu terserah. Tapi kalau yang staff, itu dia itu beda. Dia ada ukurannya lagi. Nah, ukurannya itu ya secara kontraknya berapa, terus juga secara totalnya itu berapa. Yang pasti itu jauh lebih besar dibandingkan aku pada waktu itu. Kalau aku kan aman ya, cuma satu kontrak doang, terus ya terserah mau 100 juta, 200 juta nominalnya berapa. Tapi kalau yang staff itu kan memang udah diukur, kontraknya harus sekian, terus misalkan harus mencapai nominal sekian. Jadi pastinya jauh lebih berat lah. Tapi kalau posisi kita sebagai OJT itu ya nggak berat gitu, karena at that time itu kita bakal di bawah si staff yang existingnya itu. Tapi ya segak berat-beratnya ketika OJT, aku ngerasain itu bener-bener berat banget gitu. Untuk nyari satu kontrak aja itu bener-bener susah banget. Nah, selama OJT itu sebenarnya kita ngapain aja sih? Nah, sebenarnya untuk job desk secara generalnya ketika teman-teman OJT itu ya teman-teman ngejalanin posisi divisinya teman-teman. Kalau tadi aku BRO, yang ngejalanin pada umumnya BRO gitu, sama aja kayak existingnya. Yang membedakan hanyalah target yang memang dibuatnya itu. Kalau misalkan target ke existingnya itu jauh lebih besar, sedangkan ke kita itu jauh lebih kecil. Cuman ya again ya, sekecil-kecilnya targetnya ke kita gitu. Kita baru in class training selama kurang lebih 1-2 bulan, terus observasi 2 minggu dan langsung on the job training dikasih target kayak gitu. Itu memang agak challenging. Ada beberapa teman aku yang bisa achieve dan ada juga yang enggak, termasuk aku. Aku itu adalah part yang enggak gitu. Jadi katakanlah kalau misalkan dari 20-an 5 orang, itu cuman ada 2 orang yang achieve sampai kita itu beres 2 bulan selama on the job training. Dan yang achieve pun itu di angka 100 juta dan satu kontrak. Tapi again ya, terserah gitu kontraknya mau berapa. So, untuk teman-teman semuanya, ketika OJT itu teman-teman pastiin benar-benar pelajarin posisi atau role-nya teman-teman. Biar nanti itu nggak kaget gitu ketika teman-teman udah existing, udah jadi staff, jadi teman-teman udah tahu gitu kayak role-nya itu apa di divisi itu. Kalau yang nggak tahu ya tanyain, kalau misalnya yang masih bingung tanyain, pokoknya banyak nanya aja lah gitu. Karena ya kita harus ada sifat curiosity di sana. Dan tipsnya untuk teman-teman yang mau OJT, pertama siapkan mental, karena nanti itu teman-teman selalu bakalan diuji gitu di sana. Kalian tuh anak MT yang memang anak-anak pilihan yang nantinya bakal dijadiin future leaders. Jadi kalau misalkan teman-teman itu nggak bisa perform di sana, terus attitude-nya itu nggak bagus gitu, nah itu bakalan dilirik banget gitu. MT itu selalu dilirik gitu. Jadi
at least kalau misalkan teman-teman itu nggak perform, nggak bisa achieve, dan misalkan pengen tetap lulus kayak aku gitu, at least ya attitude-nya lah gitu dibagusin, terus juga perform juga, terus kerja keras gitu, terus ya show up aja lah, show up your best gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu memang masih bingung, nggak bisa, nggak achieve, nah itu tuh jangan membuat mental teman-teman tuh down, dan ketika mental teman-teman down itu ngefek ke pekerjaan teman-teman yang akhirnya jadi nggak perform gitu. Aku juga sering kok mental aku down ketika misalkan nggak achieve, terus juga nggak perform bagus gitu. Tapi ya again ya, ketika misalkan mental kita itu down, nggak masalah gitu, kayak ya udahlah, stay dulu, santai dulu, besoknya kayak cool off lagi gitu. Jadi bener-bener teman-teman jangan sampai ketika mental down itu ngikutin ke performa kerjanya juga gitu. Mentalnya down nggak apa-apa, tapi jangan sampai ngefek ke performa kerja teman-teman. Jadi kalau mentalnya down ya performa kerjanya tetap harus bagus gitu. Downnya ketika di kamar aja lah gitu. Tapi kalau misalkan di kantor itu benar-benar harus kayak tegak lurus aja gitu. Terus yang kedua, teman-teman jangan hanya fokus ke targetnya doang, tapi teman-teman coba cari tahu hal-hal lain yang mungkin bisa ngasih efek penilaian lagi gitu. Misalkan tadi ya attitude teman-teman gitu, itu kan bisa dinilai juga. Terus yang ketiga, pastikan data-data yang teman-teman punya ketika teman-teman on the job training, entah itu data-data kecil seperti foto-foto atau misalkan dokumen-dokumen atau apapun lah yang menunjang teman-teman ketika teman-teman itu presentasi, itu jangan sampai hilang. Karena ketika presentasi itu, apa-apa yang teman-teman keluarkan dari mulut teman-teman itu harus dipertanggungjawabkan. Contoh, kalau teman-teman bilang bahwa teman-teman punya debitur 1M dan teman-teman pernah kunjungin gitu, tapi teman-teman nggak punya fotonya gitu. Nah, sejago apapun teman-teman ngomong, kalau misalkan nggak ada fotonya, ya gimana penguji bakalan percaya ke kita? Simpelnya kayak gitu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, sepenting apapun itu, dokumentasiin dalam bentuk apapun itu yang memang nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada beberapa teman-teman aku yang dia itu performnya bagus, tapi nggak ada buktinya gitu. Jadi ya itu nggak bisa dianggap, dan itu bisa ngefek ke nilai teman-teman jadi jauh lebih buruk gitu dibandingkan kalau misalkan teman-teman ada buktinya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu stay close dengan staff-staff yang existing sekarang. Jangan lupa juga untuk selalu ngobrol banyak sama mereka, tanya-tanya sama mereka, karena bagaimanapun mereka itu senior kalian, dan pasti mereka jauh lebih tahu dibandingkan kalian karena mereka jauh lebih dulu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ngerasa lebih jago dari mereka, jadi benar-benar belajar aja, tanya-tanya ke dia, deketin dia gitu, dan jangan sampai kayak putus tali silaturahminya lah. Kalau misalkan nanti ketika penempatan teman-teman gak ditempatin lagi di cabang yang sekarang teman-teman lagi OJT. Dan OJT juga ini dinilai dan bisa jadi salah satu penentu lulus atau enggaknya teman-teman. Jadi kalau misalkan in-class training bagus, observasi bagus, terus OJT-nya zonk, nah bisa jadi nanti presentasinya misalkan B aja, nah itu bisa jadi teman-teman gak lolos gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ke kalian semuanya. Jadi be the best di sesi apapun itu, mau in-class training, observasi, ataupun OJT, pokoknya be the best aja. Dan nanti show up semuanya itu ketika presentasi akhir. So, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Di part selanjutnya kita bakalan bahas tentang presentasi akhir. Nah, di presentasi akhir ini aku bakal fokus ke apa aja sebenarnya yang bisa kita cantumin, terus tipsnya itu kayak gimana, dan cerita aku kayak gimana ketika presentasi akhir. Ini ada cerita yang sangat unik ketika aku presentasi akhir, jadi pastiin teman-teman nanti nonton. So, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you and goodbye.